Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aswar Asidik Farauki, Bastian Vesa Siregar, dan Lintang Adiningrum akan mempresentasikan eh, hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada UMKM, mengambil studi kasus UMKM Today Story Cafe Tabalong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bastian. Baik, kita masuk ke next. Kami akan menjelaskan menjadi 3 poin, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan selanjutnya. Oke, bab 1 itu akan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Next, latar belakangnya, kafe telah menjadi gaya hidup Indonesia, lebih dari sekedar tempat ngopi. Tapi industri ini punya tantangan besar, persaingan sengit, harga bahan baku yang tak stabil, tren yang cepat berubah, dan ekspektasi konsumen yang tinggi. Untuk menjaga reputasi dan SDM yang berkualitas, itu pun juga sulit. Tanpa manajemen risiko yang matang, kafe manapun akan kesulitan bertahan. Jadi, manajemen risiko ini adalah kunci penting bagi UMKM kafe. Ini bukan cuma teori, tapi cara nyata untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mengancam operasional atau keuangan. Sayangnya, banyak UMKM yang belum memprioritaskan ini. Padahal kegagalan sering terjadi karena ketidaksiapan menghadapi risiko terduga. Cafe Today Story di Tabalong ini menjadi studi kasus kami. Cafe ini menghadapi risiko nyata seperti tren berubah, kompetitor baru, dan masalah pasokan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana Cafe Today Story mengelola risiko-risiko ini, apakah secara formal atau berdasarkan pengalaman. Jadi harapannya studi ini bisa memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat UMKM Cafe di Indonesia agar lebih siap bersaing. Next, untuk selanjutnya rumusan masalah. Penelitian ini fokus pada 3 pertanyaan untuk memahami manajemen risiko di MKM Cafe Today Story. Yang pertama, bagaimana penerapan manajemen risiko keseluruhan? Kami akan menggali pola pikir dan sistem Cafe Today Story dalam menghadapi risiko operasional sehari-hari. Apakah cenderung reaktif atau proaktif? Kedua, bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko? Kami akan meneliti metode spesifik yang menggunakan Cafe Today Story untuk menilai potensi risiko dan menilai kemungkinan serta dampaknya akan bisa memprioritaskan penanganan. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko? Kami akan menganalisis faktor internal seperti kepemimpinan, SDM, dan faktor eksternal juga, misalnya persaingan dan regulasi, yang akan mendukung atau menghambat penerapan manajemen risiko di kafe tersebut. Next, batasan masalah. Agar studi ini kami fokus dan mendalam, kami membatasi penelitian ini pada 3 aspek utama. Yang pertama, studi kasus tunggal. Kami hanya akan menganalisis UMKM Cafe Today Story. Ini berarti temuan akan sangat spesifik pada kafe ini saja untuk mendapat pemahaman yang mendetail. Kedua, 3 aspek manajemen risiko. Pembahasannya terbatas pada penerapan, identifikasi, dan evaluasi risiko, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tahapan lain hanya akan disinggung singkat. Yang ketiga, data 2 tahun terakhir. Kami hanya menggunakan data operasional dari 2 tahun terakhir, sejak pengumpulan data dengan data lama sebagai pendukung relevansinya. Next, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Kami bertujuan memahami bagaimana Cafe Today Story ini menerapkan sistem manajemen risiko dalam operasional sehari-hari, termasuk tingkat kesadaran tim dan bagaimana praktik risiko terintegrasi dari staff hingga pimpinan. Yang kedua, mengkaji cara identifikasi dan menilai risiko. Kami ingin mengetahui metode dan proses yang digunakan Cafe Today Story untuk mendeteksi, menilai kemungkinan, dan dampak risiko, serta bagaimana mereka memprioritaskan penanganannya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor keberhasilan manajemen risiko. Kami akan menganalisis faktor internal, misalnya kepemimpinan, SDM, kemampuan karyawan, dan faktor eksternal, misalnya persaingan, regulasi, yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko di Cafe Today Story. Next. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi beberapa pihak. Yang pertama, Cafe Today Story. Bantu mereka mengevaluasi dan memperbaiki manajemen risiko agar lebih kuat dan untung. Kedua, UMKM kafe lain menjadi panduan praktis untuk mengelola risiko, mengurangi kegagalan, dan mempercepat kemajuan. Yang ketiga, akademisi menambah wawasan ilmu tentang manajemen risiko di UMKM kafe menjadi dasar riset lanjutan. Yang terakhir, pemerintah dapat membuat kebijakan, memberikan masukan untuk program dan kebijakan yang mendukung UMKM kafe yang lebih tangguh. Next. Next.
Metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal pada UMKM Cafe Today Story. Kami akan mengumpulkan data ini melalui wawancara dengan pemilik, manajer, dan karyawan. Kedua, observasi langsung kegiatan personal cafe. Ketiga, dokumentasi seperti catatan penjualan, inventaris, kebutuhan. Dan data ini akan kami analisis secara deskriptif membandingkan ketiga sumber data untuk memastikan keakuratan temuan. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saudara. Next. Baik, selanjutnya adalah bab 2 tentang landasan metode. Yang pertama adalah landasan teori. Next, landasan teori yang pertama yaitu tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang bisa disingkat UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang tidak termasuk sebagai cabang dari perusahaan lain. Menurut undang-undang ini, UMKM dibagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama ada usaha mikro, yang termasuk dalam usaha mikro adalah usaha yang jumlah asetnya maksimal 50 juta rupiah dan jumlah omset maksimal 300 juta rupiah. Kemudian ada usaha kecil, yang termasuk kategori usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki aset maksimal 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah dan jumlah omset maksimal 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Dan yang ketiga ada usaha menengah, yang termasuk dalam kategori usaha menengah yaitu usaha dengan jumlah aset maksimal 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan jumlah omset maksimalnya 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu tentang resiko. Resiko menurut KBBI sendiri adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan akibat dari suatu perbuatan atau tindakan. Dari pengertian resiko tersebut yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa resiko merupakan suatu keadaan yang muncul karena ketidakpastian beserta seluruh dampak tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada manajemen resiko. Dalam ISO standar 31.000 tahun 2018, Risk Management Guidelines dijelaskan bahwa manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko untuk membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan strategisnya. Dalam setiap kegiatan atau usaha selalu terdapat kemungkinan bahwa tujuan bisa tidak tercapai atau hasil dari suatu keputusan yang diambil bersifat tidak pasti. Kondisi tersebut muncul akibat adanya ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang disebut resiko. Resiko sendiri dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja suatu bisnis seperti biaya, waktu, dan kualitas output. Selain itu, resiko juga berkaitan erat dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan mencerminkan ketidakpastian pilihan serta keputusan yang dibuat saat ini. Kemudian untuk teori yang keempat, yaitu proses manajemen risiko. Pada proses ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi adalah hal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko. Kemudian tahap yang kedua yaitu analisis risiko. Untuk menilai tingkat keparahan dan keseriusan risiko, perlu dilakukan analisis dampaknya terhadap berbagai aspek fungsi bisnis. Penilaian dampak umumnya dilakukan menggunakan matriks risiko untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dampaknya serta seberapa sering kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Seluruh risiko yang dimiliki organisasi harus diurutkan dan diprioritaskan dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Risiko yang berada di urutan teratas bisa menjadi ancaman serius bagi organisasi dan maupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, ada memperlakukan risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko dan diurutkan dari risiko tinggi ke rendah, maka setiap risiko perlu dihilangkan atau dikelola sesuai dengan selera risiko dari pemilik risiko. Kemudian yang kelima, ada memantau dan meninjau risiko. Terdapat beberapa risiko yang melekat sehingga tidak dapat dihilangkan. Organisasi, lingkungan, maupun risiko yang dihadapi akan selalu mengalami proses manajemen risiko dan harus ditinjau kembali secara konsisten. Apabila suatu organisasi dapat secara bertahap memformalkan proses manajemen risiko serta membangun budaya yang menyadari risiko, maka organisasi tersebut akan menjadi lebih kuat dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis risiko UMKM. Yang pertama, next. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko operasional yaitu risiko yang muncul akibat kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, atau gangguan eksternal.
Jika resiko ini tidak dikelola, dapat berpotensi mengganggu efisiensi, produktivitas, dan stabilitas operasional. Kemudian yang kedua ada resiko produk. Resiko produk merupakan resiko yang sebenarnya menyatu dengan resiko operasional, yang letak resikonya terdapat pada produk atau output yang dihasilkan oleh suatu bisnis dan berkaitan erat dengan preferensi konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada resiko keuangan. Resiko keuangan menjadi salah satu resiko yang signifikan dan dalam operasi bisnis. Resiko ini berkaitan dengan aspek pendanaan, arus kas, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada resiko sumber daya manusia. Resiko sumber daya manusia dapat muncul akibat masalah tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Kemudian yang kelima ada resiko pemasaran. Resiko ini merupakan potensi ancaman yang muncul akibat perubahan dinamis dalam situasi pasar yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku usaha. Kemudian yang terakhir ada resiko inherent. Resiko inherent adalah resiko yang melekat pada suatu aktivitas usaha sebelum adanya kontrol atau mitigasi yang dilakukan untuk menanganinya. Resiko ini bersifat intrinsik dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Meskipun sulit untuk dihindari, resiko ini tetap dapat diminimalisir melalui manajemen resiko yang proaktif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lintang. Baik, selanjutnya mengenai asumsi-asumsi. Jadi asumsi-asumsi yang terdapat pada penelitian ini merupakan gambaran dari suatu perkiraan, pendapat, serta kesimpulan yang dihasilkan sementara yang masih diperlukan pembuktiannya. Nah, pada penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa yang pertama, Today Story Cafe memiliki potensi risiko dalam operasional usahanya. Yang kedua, pemilik usaha memiliki kesadaran terhadap pentingnya manajemen risiko meskipun kemungkinan belum diterapkan secara sistematis. Dan yang ketiga, informasi yang diberikan oleh responden selama proses pengumpulan data sifatnya jujur dan objektif. Selanjutnya, alat yang digunakan. Pada penelitian ini, kami akan menggunakan beberapa alat. Yang pertama, instrumen penelitian. Kami akan membuat daftar pertanyaan wawancara yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data primer. Yang kedua, form observasi. Eh, Kami menggunakan checklist atau lembar catatan lapangan untuk mencatat aktivitas operasional dan observasi fisik pada kafe. Yang ketiga, perekam suara yang akan kami gunakan untuk merekam hasil wawancara yang sudah disetujui oleh responden. Yang keempat, dokumen internal kafe juga diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian kami. Dokumen ini bisa berupa standar operasional prosedur yang dimiliki kafe dan laporan keuangan bulanannya. Selanjutnya, kami juga membutuhkan software yang membantu kami untuk mengolah data. Teknik pengambilan sampel yang akan kami gunakan eh, pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola Today Story Cafe dan staf yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pengelolaan risiko. Eh, Staf ini yang harus memiliki informasi atau akses informasi yang cukup mengenai operasional usaha Today Story Cafe. Eh, Penelitian ini hanya mengambil satu objek, yaitu UMKM Today Story Cafe, dengan alasan agar penelitian dapat berfokus pada pendalaman risiko-risiko yang dihadapi dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Pada proses pengolahan data akan dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, transkripsi data wawancara. Jadi, hasil rekaman wawancara akan ditranskripsikan menjadi teks untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Yang kedua, melakukan kategorisasi informasi di mana data yang telah ditranskrip tadi kemudian akan diklasifikasikan sesuai dengan tema atau topik tertentu seperti jenis risikonya, kemudian identifikasi risiko sampai strategi mitigasinya. Dan langkah selanjutnya adalah verifikasi data dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen internal Today Story Cafe untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan dan validitas data yang dihasilkan. Yang terakhir mengenai teknik analisis data, kami menggunakan metode kualitatif model Miles and Huberman yang terdiri atas 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data. Ini merupakan penyederhanaan informasi mentah menjadi informasi yang lebih terfokus dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, penyajian data dapat berupa naratif, tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi atas eh, tambahan, maaf, melakukan verifikasi dengan penarikan hipotesis atau kesimpulan awal, kemudian diverifikasi ulang berdasarkan data tambahan yang diperoleh pada saat penelitian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.